Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmatnya untuk kita bersama-sama bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan kita selalu tergolong orang-orang yang dalam lingkupan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Jamaah yang mulia yang dirahmati Allah, menyambung pada kajian kita yang sebelumnya di kitab Minhajul Muslim. Kemarin masuk kepada pasal yang kedua, diteruskan kepada pasal yang ketiga dengan pembahasan tentang akhlak orang bertawakal, dan dia hanya bersandar kepada Allah dan dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di kitab Minhajul Muslim ini, seorang muslim tidak hanya menganggap tawakal kepada Allah dalam seluruh amalnya sebagai beban moral saja, bahkan memandang tawakal ini adalah sebagai kewajiban. Kewajiban dalam agama kita, karena tawakal termasuk dalam bab kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu termaktub dalam perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam firman-Nya Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di sini Allah berkata di surah Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah hendaknya kita bertawakal. Dan itu terjadi, kata Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan dalam ayat lain Allah berkata juga, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah, kata Allah, orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin ini kan berarti orang-orang yang beriman. Inya bertawakal hanya kepada Allah saja, kata Allah di surah At-Taghabun ayat 13. Nah, dua ayat ini mengatakan bahwa tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan akidah orang-orang yang beriman. Karena tawakal secara mutlak, kata Allah, adalah bagian dari akidah. Akidah kita beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambung lagi dikatakan di kitab Minhajul Muslim, seorang muslim di saat dia beribadah kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah dan menyerahkan diri, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Tidak sama perkataan orang-orang yang berkata di jahir mulutnya saja dia memahami tawakal,
namun dia tidak mengerti tentang Islam. Mereka menganggap tawakal adalah murni kalimat yang diucapkan di lisan saja, tanpa kesadaran hati, dan cukup menghiasi bibir saja. Mereka merasa cukup puas di dalam kehinaan dan kerendahan di kitab ini. Akan tetapi seorang muslim yang benar-benar bertawakal terhadap Allah, ialah dia seharusnya memahami tawakal yang menjadi bagian dari iman mereka dan menjadi bagian akidahnya, bahwa bentuk tawakal tersebut ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan semua sebab. Nah, pada semua sebab kita tawakal kita yang diperlukan oleh jenis usaha apapun yang ia inginkan, dan usaha apapun yang akan ia rintis, sehingga tidak rakus mengincar buah tanpa menanam bibit. Maksud tawakal di sini ada usahanya juga, dan juga tidak akan mengharap hasil tanpa mengusahakan sarananya. Namun, nah di sini ujungnya, dia bersandar kepada buah hasil tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab usaha tadi hanya sebagai syariatnya saja. Maka dikatakan di sini bahwa tawakal menurut orang Islam ialah amalan dan harapan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terwujud, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terwujud, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ini pas nih ada kisah lun siang tadi. Kisah ini nyata apa aja? Nyata kisah. Siang tadi khutbah di Kapuas. Ceritanya nih tentang orang bersandar kepada Allah juga, bertawakal juga. Cuma caranya lain, menyelisih agama. Kisah ini nyata, dan Hanyar ada surat dari Mui tanggal 26 tadi, 26 Mei. Setengah bulan, jangan Hanyar. Asal muasalnya nih, kisahnya nih terjadi di daerah Kapuas kabupatennya. Masuk daerah Catur di Jangkit sana. Namun tembus jalan Jembatan Barito, Tamban Catur tembus. Perbatasannya ya masuk ke Kalteng sana, Kapuas kabupatennya, lawan Barito Kuala perbatasannya. Ini kisah ini terjadi awal muasalnya sekitar sebulan yang lalu Pak Haji. Kaum Mesigit padane, kaum Mesigit nih tulak umroh, selajur umroh TKW. Nah, TKW Pak Haji, TKI lah, TKI. Nah, berangkat begawi di sana, umroh, kaum masjid aja. Masjidnya ada namanya nih, ada surat dari MUI ada juga. Nah, Masjid Nurut Taqwa, Desa Sungai Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Tulak nih. Sekalinya berapa meninggal aja. Yang kaum nih tadi, yang bekas kaum di Masjid Nurut Taqwa tadi meninggal di Makassar, meninggal. Jadi kuburnya sana. Jadi kabar meninggal nih, kabarnya di kampung kan? Di kampung. Enggak.
Yang masjid Bakasidin jadi kaum tuh pada nih. Ada pulang kan kaumnya menggantinya nih. Lalu kaum yang mengganti nih, temimpi pada nih. Temimpi aja. Temimpi sidin yang meninggal tadi, bahwa yang meninggal tadi berkubur di anjir di masjid situ sana, pindah. Han, kisah nyata nih, ada ujar nih, suratnya ada dari Muay. Yang mengesahkannya lu ketua masjidnya lawan kaumnya tadi, dan kaumnya itu patuh lawan yang meninggal di Makkah tuh patuh. Jadi habis dalam kisah meninggal nih, temimpi lawan kaum nih, jadi Abu Talib ini kaum nih, aku temimpi si Anu ya berkisah bahwanya kuburannya di sini di wadah kita. Nah, pas benar nih retak masjid kita. Para piimaman aja sekitar berapa meter dari piimaman, retak tehal nih sekitar 2 meter. Nah, pas benar pada naik. Jadi jarak kaum tadi kuburan itu berpindah mulai Makkah ke sini. Dan kenyataannya dia sebujur dasar dipindah oleh orang di situ. Dulakan atang. Panai. Ada nih videonya ada, dulakan atang. Kain kuning aja. Di masjid nih ada dipasangnya langsung, ada ditabuk Itu kan di luar nalar, mau ditabuk yang jelas kada sudah. Cuma karena mistis padanya itu kan yang mistis ini banyak penggemarnya nih. Ini fakta kan. Jadi dipasangnya atang ulin. Kembang apa? Banyak nang jarah hari-hari. Ada sekitar sebulanan bisa. Mbah Raya kan kejadiannya. Meninggalnya dipasanginya anu tadi. Karena habis kajian melihat videonya ada nih anu. Jadi abut nih kampung nih banyak pro kontra juga. Cuma namanya yang kayak ini kan ini banyak penggemarnya nih dari jauh-jauh datangan. Mana nih? Dari jauh-jauh dari Banjar, dari Kapuas. Kan maksudnya kan itu. Kita bertawakal Allah, cuma ya caranya salah memintanya. Itu meminta doa Allah. Nya ceritanya meminta lawan Allah juga ya. Cuma kan caranya metodenya salah, ini menyelisih. Sudah. Ini bisa jatuh kepada nang syirik, karena bahaya benar. Jadi abut aja. Sampai ke Muay Kapuas. Sampai itu dirundingakan lawan bobohan Babinsa, bobohan Polres juga. Akhirnya dibongkar nih tadi. Cuma aparatnya masyarakat kada awak. Aparat padanya surat Muay ada keputusan aja. Surat dari Muay ada nggih. Tanggal 26 dari suratnya hanya setengah bulan kan. Tanggal 26 Mei. Surat dari Muay Kapuas. Ini membacakan suratnya. Ini kan berkaitan dengan tawakal tadi. Nah, jadi jar Muay keberadaan makam Muay memutuskan nih. Keberadaan makam yang berada dalam masjid. Dalam masjid. Aja. Ini surat resmi dari Muay. Dalam Masjid Nurut Taqwa, Desa Sungai Jejangkit, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas dinyatakan fiktif dan tidak benar. 2 keputusan Muay. Pernyataan dari saudara Aha yang mengaku bertemu. Nah, ini tadi mengaku bertemu lawan bermimpi, mengaku bertemu dan bermimpi atau firasat tentang sosok almarhum yang bekas yang jadi kaum tadi meninggal di sana. Secara gaib bertemunya nih. Dinyatakan itu hanyalah halusinasi ya Muay. Halusinasi sidin tadi aja imajinasi ya Pak, atau hailan belaka ya Muay ini. Enggih, Rajapan. Dan ketiga, perbuatan tersebut berdasarkan ajaran Islam adalah perbuatan sesat Pak ya. Nah, jelas benar Muay sudah menjelaskan. Bagus nih, tegas jadinya. Mau dilihatkan ini bertambah terus pasiennya. Ya jepin tadi yang enggih, itu bertambah terus. Hibak dah Pak ya. Padanya kembang-kembang nih kain kuning hibak sudah. Enggih di atang itu hibak sudah. Bayangkan dalam masjid, Pak Haji. Wah, ini kan kesyirikan murakab bertingkat mana sudah. Kuburannya kededa pulang, mau ada kuburan masih kurang lebih. Ini sudah jelas-jelas menyelisihi ilmu apa nih, ilmu dunia kelajiman sudah menyelisihi sudah ya, masih dipercayanya. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan sesat Jarmoy dan dapat menyesatkan umat. Nah, menyesatkan umat jadinya. Nah, jadi Muay ini kepada pihak-pihak yang berwenang dia Muay ini
harus menutup. Nah, ya turun jadinya bukan aparat, bukan pemerintahan, bukan aparat yang resminya. Harus menutup makam tersebut serta melepas simbol-simbol di makam tersebut. Oh, banyak mana sudah anunya, kain kuningnya. Amunnya atangnya kurang lebih kain kuningnya kembang banyak sudah. Kembangnya sawat layuan sudah yuk. Pasangnya pulang. Inggih, ini kan penting nih kita anukan umat nih, bahwa ini berbahaya nih. Kesyirikan kan, tapi kan maka bilanya kesyirikan ini timbul di suatu tempat karena itu tempat kita. Musibahnya padahal tempat kita mun berdiam aja kan bagus benar nih. Agar tidak terjadi penyimpangan jarmu ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat, dan dianjurkan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat tuh nah, agar memberikan edukasi lawan masyarakat nih. Agar tidak terjadi lagi hal yang kayak ini nah. Ini berbahaya benar. Untuk oknum yang tadi yang tadi sudah terlanjur menyebarkan sudah kan menyampaikan banyak anunya maklar kasusnya kan orang anunya pada yang menyampaikan ini kan ramai kan jadinya anu nih bis ramai datangan ramai datangan sudah menyebarkan nih nah jarmu tolong mengganti berita tuh nah, mengganti berita dalam jabatan insaf lawan berita ini nah tolong jar pihak MUI kabupaten kampus tolong nih inggih bujur pada nih. Nah surat ini ditetapkan di Kuala Kapuas tanggal 26 Mei 2023 6 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kapuas, Ketua Kiai Haji Ahmad Mujahidin. Nah, ini kisah nyata nih. Ada ujar lagi, orangnya ada, yang anunya, tempat masjidnya ada, videonya ada, surat MUI-nya ada. Nah, sampai hal-hal yang kayak ini aja banyak aja kita umat yang percaya. Kan bayangkan. Ini kan menyelisih ini. Memangnya kalau ditakuni kita bertawakalon Allah juga aja, memintalan Allah juga, bersandar Allah juga. Cuma caranya menyelisih syariat sudah yang dibawa Nabi. Mohon bahaya nih. Dan bahaya ini karena mudarat ini kita semuaan yang lingkungan di sana kena. Jadi singkat kata di anu tadi diangkat aja tadi, nya bandak aja anunya ulinnya. Diangkat kalau dia anu ya dipaculayakan kan kuningnya. Nah, bayangkan sampai situ kita kasihan kan umat. Nah, berkaitan lawan tawakal tadi kan, maka tawakalnya kan kena hajat kabul, hendak supaya kabul hajat kesana dulu kan kayak itu Wardan. Nah, kesana dulu kan. Ikhtiar juga kan ikhtiar, cuma ikhtiar ini menyelisihi. Nah, mungkawa jangan kayak itu ikhtiarnya. Dan sedangkan yang ikhtiar nih kita karena kita tawakal terhadap Allah, ada tentu juga ikhtiar kita nih karena ya kan ada pepatah hasil tidak menyelisihi usaha aja. Bisa aja usaha kita ini sudah sempurna, sebabnya sudah, cuma kalau Allah belum menetapkan lagi ini saat ini belum, karena kita bertawakal bersandar Allah, kita taat aja ini lawan ketetapan Allah nih. Ini Allah masih silakan. Nah, itu kan tawakal kayak itu. Senang pulang, ceria pulang kita akhirnya ikhlas pulang jadinya. Ada ini sudah dari awal aja menyelisihi sudah syariatnya. Jadi kan mau tawakalnya sempurna, maka tawakal ini berkaitan lawan akidah. Bilanya akidah kita ini kan kasihan kita habaan mansura jadinya, amal-amalnya kayak debu berterbangan jadinya sia-sia amal kita. Menurut orang yang sempurna imannya di kitab ini kan dikisahkan nih, tawakal menurut orang Islam yang benar ialah amalan dan harapan. Nah, bujur tuh kita berharap lawan Allah. Memangnya berharap doa Allah juga. Cuma amalannya nih kada sesuai. Nah, itu kan sudah di awalnya salah tuh tetap salah jadinya.
Amun yang amalan yang sesuai gin harapan non Allah, amun kita akhirnya berkeluh kesah lawan ketetapan Allah itu gin kada sempurna lagi. Bukan yang dikatakan seorang mukmin lagi kan. Di hadis itu kan apabila ia mendapat kesenangan dia bersabar ya. Apabila ia mendapatkan kesenangan bersyukur ya. Apabila mendapat hal-hal yang tidak mengenakan ia bersabar ya. Nah, itu kan seorang mukmin tuh. Mukmin artinya orang yang beriman, pajilah. Walaupun ini sudah benar misalnya amalannya benar sudah tawakalnya pulang cuma karena pas diberi Allah ketetapan ia menggerutu. Nah, itu kan berarti kada sempurna. Apalagi sudah menyelisihi. Menyelisihi ini sudah Allah kada sempurna lagi, sudah batal sudah. Nah, ini kan babnya bab akidah pula kasihan. Nah, jadi perlu dijelaskan nih yang kita juga nih. Mudah-mudahan nih kita kada keluarga kita jangan sampai yang terjadi hal-hal kayak ini nah. Nih lu nih parak nih lawan di sini nih. Keluarga banyak di sana, keluarga bini. Jadi penting ini kan dia di sana juga. Kada jauh kan daerah sana. Jadi habut benar tadi itu di daerah sana sudah dalam berapa bulan nih. Tapi untung sudah ya, sudah untung kayaknya jadi jelas jadinya. Inggih tenang sudah jelas. Hari-hari ramai jarah. Sampai ulun singgah aja nukar pentol aja. Singgah di daerah situ pas buku piah pulang datang aja kada juga datang pada mintu aja loh nih. Kan di paman pentol nih nggih. Ini karena daerah situ banyak orang hilir mudik, orang luar mana-mana kan datangan. Informasi ini cepat ya, apalagi kan ini media yang kayak ini pulang zaman canggih. Cepat benar kayak itu. Nah, dijelaskan di sini, maka tawakal menurut orang Islam adalah amalan dan harapan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terwujud dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terwujud, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan di situ akhirnya kita akan menyadarinya. Walaupun sudah usaha kita, sudah syariat sesuai, sudah sempurna, sudah karena ketetapan Allah ada sesuai dengan keinginan kita, ya kita bersabar aja. Dikatakan lagi selanjutnya di sini, seorang muslim di saat meyakini sunatullah di alam dunia ini kemudian mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk usahanya, mengerahkan segala kemampuannya dalam mempersiapkan dan melengkapi sarana prasarana. Dia tidaklah meyakini untuk selama-lamanya bahwa sarana itulah yang menjamin tercapainya tujuan. Nah, walaupun kita ini mempersiapkan nih sudah sarana untuk melakukan pekerjaan apa misalnya, cuma kita kada meyakini juga bahwa dengan sarana yang sempurna ini pasti hasilnya kita pasti memuaskan bagi kita, kada juga. Kan kita bab tawakal kayak itu kan. Jadi kada menjamin juga bahwa sarana yang sempurna tadi sudah kita siapkan sudah untuk melakukan pekerjaan yang kita harapkan hasilnya tadi. Misalnya kada sesuai, kita sudah berlapang dada juga akhirnya, fajilah. Apalagi sudah kada sesuai sarana yang diusahakan tadi, maginnya kada kau berlapang dada, pasti sudah menyelisih sudah lawan syariat. Untuk mengabulkan hajat, untuk mengabulkan suatu keinginan, hendak usaha lancar, mendatangi dulu yang tempat tadi, makam tadi, palsu pulang makamnya. Bayangkan itu menyelisih itu. Pasti sudah tuh ini sudah misalnya terkabul juga ini keinginannya. Itu sudah kada sempurna, sudah cacat sudah akidahnya. Kan kasihan gitu. Hanya untuk mengajar dunia saganggam sedikit aja menghilangkan kita akhirat nang jutaan miliaran tahun. Dan ini terjadi kenyataan ini penting benar kita ulang-ulang nih. Dan ada terus di mana-mana kejadian kayak ini. Sampai kejadian kada masuk akal kayak ini, nah iya terjadi. Kan kada masuk akal Pak Haji. Kuburan orang dikubur di Makkah sana, dipadahkannya pindah ke Banjar sini, ke Kapuas sini pindah. Iya banyak aja pasiennya lagi. Nah itu kan aneh itu. Hingga apalagi nang kuburan nang ada tempatnya. Nah memang kuburan juga tuh, cuma diulah-ulahkan apa tempatnya, kubahnya akhirnya. Itu kan banyak terjadi tuh. Ini yang kada lalu di dalam masjid pulang menyelisihi pulang kan, itu banyak mana dalil yang menentang itu sudah. Iya banyak lagi pasiennya mendatangi.
manda kembang, kain kuningnya banyak benar sudah. Hanya sekitar sebulanan aja, apalagi sampai setahun itu. Inggi dah, untung ini mulai bergerak cepat aja. Inggi, untung mulai ini cepat bergerak nih. Mula surat kini lawan aparat kan mau juga menangani. Jangannya aparat kada menangani bahaya. Kita masyarakat kada kawa ini. Banyak orang masyarakat yang lain juga. Yang ketujuh, yang sesuai lawan alirannya, keinginannya kan. Belum lagi masalah piring nasi penghasilan lagi. Dianggap kita manu piring nasi orang anggapan, padahal kita kadang kita ini pada cinta lawan kawan kita nang sama-sama muslim. Nah kasihan kalau nang tergugur pada hal-hal nang kesyirikan ini bahaya benar. Nah alam pada bidah lagi nih, ini kesyirikan nih gugurnya. Mengkala bidah masih kurang lebih, walau alam bisa aja Allah mengampuni. Itu gin sudah berbahaya benar juga. Muni jelas kesyirikan, syirik. Ini mulai memadahkan kesyirikan, dia mulai sesat syirik. Nah kan alhamdulillah dan terjadi ini nih, terjadi di Kalimantan Tengah, Bang Batasan. Kita Kalimantan Selatan juga, Kapus lawan Batola kan bersebelahan aja, kada jauh. Amun sampai 6 bulan aja banyak benar bisa orang dari bakteri ke sana juga. Pada nih. Hingga. Nang kita menjelaskannya karena dipadahkannya menentang sunnah Nabi. Jarak kubur itu kan sunnah, disunahkan kita jarak kubur. Sunnah. Cuma kan untuk menderaikan air mata, mengingat mati kita nih, mengingat ya bahwa kita ini kesini juga kan air, dan mendoakan orang yang meninggal. Bukan kita yang meminta kepada orang yang meninggal. Walaupun kalau diinterogasi gini, ada meminta lawan yang meninggal juga, lawan Allah juga memintanya aja. Cuma kan nih cara-caranya menyelisihi sudah. Menyelisihi ya, dalam bab tawakal tadi kan. Prasarananya ada salah prasarananya untuk mencapai tujuan tuh dengan cara kayak ini. Kan syariat Nabi ada mengajarkan. Misalnya kita hendak lulus, pintar ujian, sarananya ya prasarana belajar, mempersiapkan ilmu kita, dan itu pun belum tentu juga mana lulus. Nih pan dosen nah, belum tentu juga murid lulus. Belajar macam malam belum tentu dosen meluluskan, ini salah juga jawaban. Itu kan prasarana sudah sesuai syariat sudah deh. Apalagi nah kada sesuai syariat. Hendak ujian pensil dirajah. Pulpen dirajah aja. Ini kisah nyata juga. Pensil dirajah. Nah itu kan kasihan tuh nah. Dan ini terjadi di lingkungan kita. Jadi kita nih wajib juga nih menyampaikan bahwa ini kada bujur gitu nah. Cara-cara yang kayak ini bisa jadinya ini bab akidah ini bahaya karena kita bisa amal kita nih berterbangan, jadinya Allah ada menilai. Walau sembahyang, puasa kita, kalau akidah kita melenceng, permintaan kita menyekutukan selain Allah, lawan Allah juga aja. Cuma ada sih gandengannya, kan Quran menjelaskan bilanya hanya lawan Allah aja meminta. Kita ada senang nih, ragu-ragu, mbak ada lawan yang kuburan tadi. Oh, yakin dirinya mantap kita nih. Oh, sudah nih. Syariat sudah kena. Nah, itu jangan yang mutlak tuh meminta lawan Allah aja. Dan ini penting benar nih. Bab akidah masalahnya. Dijelaskan pulang di sini selanjutnya. Tidaklah demikian, namun mengusahakan prasarana tadi dalam pandangannya tidak lebih hanya melaksanakan perintah Allah. Kita nih melaksanakan sarana prasarana hanya melaksanakan perintah Allah aja. Allah menyuruh kita berusaha juga, padanlah. Sebagaimana dia memenuhi kewajiban lainnya yang dia perintah atau meninggalkan larangannya. Nah, Allah menyuruh tinggalkan ini, kita tinggalkan. Perintah kerjakan ini, kita kerjakan. Sama kan kita melaksanakan sebelum tawakal tadi, prasarana kita siapkan, kita kerjakan kan. Itu sudah tuh pekerjaan Allah menyuruh kita, sudah kewajiban bagi kita. Bukan langsung situ sini langsung mendapatkan nilai. Adapun perolehan hasil dan kebahagiaan yang didambakan sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Nah, kan jelas nih. Sudah besaran lagi lengkap, sudah sempurna dah kita. Hasilnya lawan Allah juga. Bisa aja kan sesuai keinginan kita. Untuk lulus dah, ulun hendak lulus dah. Pen memberi nilai mahasiswa kada lulus kada kawan dah, harus sabar mahasiswa. Ya naik pulang remedial aja dulu. Misalnya tuh.
Dijelaskan di sini dulu, sebab dialah Allah yang maha kuasa atas itu semua, bukan selainnya, dan yang terwujud hanyalah yang dikehendaki oleh Allah. Sedang yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terwujud, pasti sudah. Bayangkan di hadis yang sahih mengisahkan tuh Nabi supaya kita yakin nih. Bila sesuatu yang Nabi seandainya atau Allah menghendaki kada, walaupun manusia mulai zaman Adam sampai hari kiamat menunjul kita nih, aja menunjul kita, membantu kita, mengusahakan kita. Karena itu ketetapan Allah kada sudah, itu ada terjadi lawan kita. Ada dapat kita. Dan pulang walaupun pulang je Nabi sebaliknya, manusia mulai zaman Adam, zaman sampai hari kiamat membantu kita, mengusahakan kita, melindungi kita. Tapi ini terjadi Allah ketetapannya baginya. Kena kita. Nah itu kan supaya nyaman nih hati kita, supaya tenang. Dikisahkan pulang di sini, berapa banyak orang yang bekerja keras tidak menemukan hasil usahanya, dan berapa banyak juga orang yang tapi mengerjakan juga dia memetik hasilnya. Bisa. Nah itu kan ketetapan Allah, bisa aja. Dalam memandang sarana atau sebab-sebab ini, seorang muslim harus bersandar kepada ruh Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Nah, yang dibawa Nabi kita. Karena Rasulullah dalam berbagai peperangan, ini contoh nih, dalam berbagai peperangan beliau tidak merejuni satu pertempuran pun sebelum mempersiapkan sarananya. Hendak perang pada Nabi kan mempersiapkan sarana sudah. Serta memilih tempat pertempuran, begitupun waktunya Nabi. Misalnya menyerang, Nabi kan memperhitungkan dulu, itu kan mempersiapkan sarana kita nih. Ada ujuk-ujuk langsung Nabi berdoa, langsung dikabulkan Allah. Telah diceritakan di sini bahwa beliau tidak berkenan melancarkan serangan di saat hari yang sedang panas ya. Mengisahkan Nabi, kecuali setelah udara menurun dingin dan hawa menjadi lembut di sore hari. Setelah betul-betul sempurna garis komando beliau dan pengaturan barisan, bila semua sarana mendukung perbekalan yang diperlukan untuk memperoleh kemenangan pertempuran telah lengkap, jar buku nih, jar kitab Minhajul Muslim nih. Lalu Nabi mengangkat tangan dan berdoa aja. Nah, kan sudah sempurna nih persiapan kudanya, baju perang apa semuaan, pasukan apa semuaan, berdoa Nabi. Allahumma munjilal kitabi wa munjirayas sahabi wa hajimal ahjab ahjimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ya Nabi, Rabb yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka. Nah kan Nabi memintanya lah Allah juga. Memang Nabi sudah mempersiapkan sarana. Kada yang datang yang ke tempat makam tadi meminta lawan Allah juga, permintaannya apa aja minta lawan Allah juga, tapi sudah caranya kan sarananya salah sudah. Kalau Nabi tadi kan mempersiapkan kuda, baju perang, waktu dan tempat. Kada langsung meminta Allah, ya Allah misalnya kamu menangkanlah perperangan kami karena kami orang beriman, kada kayak itu doa Nabi. Contoh nih. Demikianlah petunjuk beliau dalam menghimpun sarana dan sebab-sebab yang bersifat materi dan yang bersifat rohani, kemudian menggantungkan keberhasilannya kepada Rabb-nya. Nah ini ujungnya pulang menggantungkan keberhasilan kita. Walaupun sarana kita sempurna sudah, persiapan kita sempurna sudah, ini kita gantungkan hasilnya loh Allah pulang. Nah ini kan babnya gugur akidah pulang babnya nih. Nah kalau ingat tadi itu kadang mau sudah, ini menggantungkan Allah sudah, karena sarananya sudah menyelisihi syariat padan. Cara meminta mengabulkan hajatnya kada sesuai dengan yang dituntut Allah. Berdoa dan Allah juga ya, cuma kada sesuai caranya. Mendatangi situ tempat itunya. Dan syariat mengajarkan kada kayak itu. Bila kita mendatangi tempat itu kan tujuannya untuk mendoakan orang yang meninggal dan mengingat kita supaya rajin beribadah.
Tuh mun bujur juga tuh kuburannya tuh, misalnya benar juga tuh jarah kita kan kalau ada keluarga mun bujur juga ini tehalnya retak padanya. Ada gambarnya, ada video tehalnya retak Pak Haji. Itu dipadakannya yang bermimpi ya di tehal di situ orang tuh dikubur, dipindah kuburnya. Nah, itu kan kasihan jadinya. Sedangkan contoh lainnya dikisahkan di sini, sungguh Rasulullah menunggu perintah Rabbnya untuk berhijrah ke Madinah. Setelah para sahabat berangkat lebih dahulu ke sana, kemudian turunlah izin hijrah dari Allah kepada beliau. Namun bagaimana langkah-langkah beliau tempuh dalam melaksanakan hijrahnya? Inilah langkah-langkah Nabi. Nabi menunjuk teman yang terpilih yaitu Abu Bakar untuk menyertainya dalam menuju hijrahnya ke Madinah. Mempersiapkan perbekalan. Nabi mempersiapkan perbekalan berupa makanan dan minuman. Dan Asma binti Abu Bakar itu nang membungkus dalam selendangnya itu nah. Makanya disebut jatun niktain, membawa makanannya dalam selendang yang memiliki 2 ikat pinggang. Mempersiapkan kendaraan pulang pilihan untuk beliau nih selama berjalan menuju tempat yang jauh tadi 400 kilo Pak Jilah kurang lebih jalan bahari pulang. Yang ini ada kereta cepat sudah mulai Makkah Madinah. Sampai-sampai diceritakan di sini nih, ketika keluar rumah yang dikelilingi dikepung oleh musuh, Nabi nih saking itu kan metode dengan cara sehingga sulit untuk bisa lolos Nabi ini karena dikepung sudah. Maka beliau menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kan mempersiapkan sarana Nabi. Ada caranya, kada langsung menghilang Nabi. Ini ada caranya. Disuruh nih Ali agar berbaring di tempat beliau. Mengelabui kan itu kan trik tuh. Dan Nabi keluar dari rumah meninggalkan orang-orang yang menunggu tadi. Dan orang mengira Nabi masih berabah di tempat situ, dikiranya orang menunggu tadi. Dan sampai-sampai waktu orang para musyrikin mengejar Nabi pun, dan sahabat Abu Bakar yang lari bersama Nabi waktu berlindung di Gua Sur masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari mata-mata yang memendam benci dan dendam kepada beliau. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, andai salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya nih, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata Nabi, "Ma zannuka ya Aba Bakar bisnaini Allahu salisuhuma." Apa yang kamu sangka Abu Bakar terhadap kita berdua, sedangkan Allah ada yang ketiga. Nah, itu kan kita berbaik sangka pulang, Allah ada yang melindungi kita. Dan caranya sudah bujur, bersembunyi. Kita kan kadang Nabi menantang, ada juga. Dan dari celah-celah peristiwa tersebut memancarkan sinar hakikat iman sekaligus tawakal. Ini dapat disaksikan bahwa Rasulullah sama sekali tidak mengingkari sebab. Nah, kadang mengingkari sebab Nabi mengerjakan sebab musabab juga. Juga tidak mengandalkan sepenuhnya padanya. Dan sesungguhnya akhir dari seluruh sebab atau sarana bagi seorang mukmin adalah diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan menyandarkan segala urusannya penuh keyakinan, ketentraman hanya kepada Allah. Nah, ini kan jelas nih. Kita mau memahami di sini, insya Allah ada juga kita sudah ketetapan Allah, kayak ini sudah duduk gini di bangku. Jadi juga, nah kan ada juga kita kayak itu berusaha juga sudah. Walaupun terkadang ada usaha nang cangkal sudah, kadang menemukan hasil nang optimal ada juga. Terkadang usaha sedikit aja ada juga hasilnya optimal. Itu bisa terjadi karena ketetapan Allah semuaan. Yang penting pada intinya kita ya nang seorang mukmin ya Nabi apabila mendapatkan hal-hal yang menyenangkan ini bersyukur. Bersyukurnya dengan melaksanakan syariat yang tetap normal. Apabila ia menemui hal yang kada menyenangkan baginya walaupun ia sudah berusaha dan ia tetap bersabar.
Dan bersabar ini apa? Tetap melaksanakan syariat juga dalam koridor agama. Nah, itu nyaman jadinya kita kan. Sarananya sudah kita laksanakan, cara-caranya sudah untuk menemukan sebab ini sudah kita gawi sudah sebabnya. Adi ini amun sebabnya nih menyelisih sudah, itu sudah kada sempurna dan ini berbahaya bagi akidah kita. Mun mentangis itu insyaallah kabul hajatnya. Bujur aja tuh insyaallah kabul itu bujur aja. Cuma menyelisih caranya. Nah, dan ini penting benar ini karena perkara akidah, ini penting benar bagi kita semua. Ini pepadah juga bagi ulun membacakan juga kan kita kaum mari keluarga kan. Kawan-kawan yang binata akrab, kawan kita nang menjelaskan dan kisah kenyataannya nih ada pulang ada faktanya. Nah, nya di bab tawakal nih nah. Sampai apa aja. Mudah-mudahan ini ilmu yang sedikit ini berguna bagi kita semuaan. Dan menguatkan akidah kita ulang bahwa hidup kita ini hanya bersandar dalam Allah aja. Tapi tanpa menyampingkan kita sebab juga. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah nih, semua yang duduk di sini Allah merahmati kita. Dan Allah mengampuni kita juga. Kita tutuplah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.